Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Bertemu kembali melalui channel AB Ministry ini. Kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah kepada kita di Minggu 16 Oktober 2022, Minggu 18 setelah Trinitatis. Dan nats firman Tuhan tertulis dalam Nehemia 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nehemia memperhatikan keluhan sesama orang Yahudi. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapatkan gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini sedarah sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak laki-laki dan anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika mendengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka, para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah aku kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa lagi dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin.
lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti tidak suka penindasan oleh siapapun dalam kehidupannya. Walaupun sesungguhnya penindasan atau ketidakadilan masih saja tetap terjadi di tengah-tengah dunia ini. Apabila kita sedang mengalami penindasan atau ketidakadilan yang dilakukan oleh saudara kita, itu pasti lebih sakit daripada penindasan atau ketidakadilan yang dilakukan oleh orang lain. Maka janganlah lakukan penindasan atau ketidakadilan kepada siapapun, terlebih-lebih kepada saudara sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan seperti ini, yaitu penindasan kepada bangsa sendiri, dialami oleh bangsa Israel pada zaman Nehemia. Pada saat pembangunan kembali tembok Yerusalem, ketika umat pilihan Tuhan sudah kembali ke Yerusalem, ada sebuah keganjilan yang disaksikan oleh Nehemia sendiri. Pada saat pembuangan, di dalam pembuangan mereka mendapatkan tekanan dari bangsa asing, ternyata ketika sudah kembali dari pembuangan, saat itu mereka mendapatkan tekanan dari bangsa sendiri, yaitu para rentenir dan orang-orang kaya yang cenderung memeras rakyat miskin, yang karena kemiskinannya untuk makan saja pun mereka sulit. Dan untuk itu mereka harus menggadaikan ladangnya, bahkan membiarkan anak-anak mereka menjadi budak kepada bangsanya sendiri. Ini adalah bentuk penjajahan baru bagi mereka. Dalam kondisi yang demikian, saudara-saudara, mereka menyampaikan keluh kesah mereka kepada Nehemia dengan harapan ada sukacita, ada harapan baru, ada kesejahteraan baru yang mereka akan dapatkan di tanah leluhur mereka sebagai buah dari saling mendukung, saling menguatkan sebagai sesama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ketika Nehemia bisa mengambil jalan keluar dengan mengumpulkan para tua-tua untuk menyelesaikan masalah tersebut, pada akhirnya mereka atau bangsa Yahudi yang sebelumnya mengalami tekanan dapat mendapatkan keadilan dengan mendapatkan kembali ladang-ladang mereka, dengan mendapatkan kembali anak-anak mereka, sehingga keadilan dengan keluhan yang mereka sampaikan sebelumnya bisa mendapat jawaban. Pengajaran penting apa yang kita dapatkan dari khotbah ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Yang pertama, bukti mengasihi Allah, kita harus mengasihi sesama. Pengenalan akan Allah dengan sungguh-sungguh akan mendatangkan kasih yang luar biasa kepada sesama. Inilah seharusnya yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, di Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya.
Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya. Saudara-saudara, yang mau dikatakan adalah sebuah kemustahilan apabila orang berkata mengasihi Allah yang tidak dilihatnya, sementara sesamanya yang bersama dengan dia setiap saat berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari menjadi dibenci. Sebaliknya, bukti mengasihi Allah seharusnya nampak dari bagaimana kita mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Musuh saja pun yang berbuat jahat kepada kita harus kita kasihi, apalagi sesama. Tentunya haruslah senantiasa penuh kasih. Kita melakukan kasih kepada Dia di tengah-tengah kehidupan kita. Akan tetapi kalau kita melihat di tengah-tengah bangsa Yahudi ini, mereka menindas sesama. Justru mereka melakukan penindasan kepada sesama dengan memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi untuk menyambung hidup mereka. Mereka harus menggadaikan tanah, bahkan membiarkan anak-anak mereka menjadi budak atas bangsanya sendiri. Karena hal inilah bangsa Yahudi menyampaikan keluhan-keluhan tersebut. Dan Nehemia dengan bijaksana mau menyelesaikan persoalan itu dengan baik. Dengan bijaksana. Sehingga segenap pihak dapat dengan rendah hati mau saling memahami dan merasa dikasihi dan dihormati. Dan satu hal yang harus kita pahami melalui nats ini adalah setiap orang harus semakin mengasihi saudaranya ketika ia mengatakan dia mengasihi Allah dalam kehidupannya. Saudara kita harus menjadi prioritas kasih kita sebelum kita melangkah kepada sesama, bahkan kepada musuh sekalipun kita harus mengasihinya. Saudara-saudara, hal yang kedua yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini adalah berserulah kepada Tuhan untuk setiap pergumulan kita. Ada banyak orang ketika mengalami persoalan dalam kehidupannya, dia menjadi stres. Dia menjadi berkonflik dengan orang lain. Karena tidak terima atas ketidakadilan, bahkan menggunakan hukum rimba. Atau menyampaikan kepada orang yang salah. Sehingga persoalan akan semakin besar. Dalam hal ini saudara-saudara, bangsa Yahudi berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai Nehemia sebagai jawaban atas keluhan yang dialami oleh bangsanya untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dialami oleh umatnya. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan dengan segala otoritasnya dapat memakai siapapun untuk menolong kita, agar dapat keluar dari setiap pergumulan kita. Pesannya adalah, tetaplah berseru kepada Tuhan. Dengan iman, maka Tuhan akan menolongmu. Ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, berlaku bijaklah untuk menghadapi setiap masalah dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat nats khotbah kita ini, Nehemia ketika mendengarkan keluhan bangsanya, keluhan sesama orang Yahudi, dia tidak gegabah, walaupun sesungguhnya dia marah. Tapi dia bisa mengontrol emosi, mencari cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga masalah itu bisa selesai dengan baik. Mereka sesama bangsa Yahudi pada akhirnya bisa
hidup berdampingan tanpa ada tekanan antara orang yang miskin antara orang kaya dengan orang miskin, dan orang miskin juga menghormati saudara-saudaranya yang kaya. Mereka kembali seperti sedia kala saling berdampingan, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Saudara-saudara, apa yang mau disampaikan kepada kita? Di tengah kehidupan kita hari ini, ada banyak orang ketika mengalami persoalan, tidak dapat menghadapi persoalan tersebut dengan tenang. Tidak mengandalkan hati, tapi seringkali mengandalkan emosi, sehingga tidak dapat mengambil keputusan yang tepat. Ada banyak orang pada akhirnya harus mengorbankan yang terbaik dalam kehidupannya. Bahkan mengorbankan orang lain yang tidak tahu apa-apa, tapi menjadi korban atas kebodohan, keserakahannya. Untuk itu, kita belajar kepada Nehemia yang dengan bijaksana, tentunya dengan kebijakan yang berasal dari Tuhan, mampu menyelesaikan masalah di tengah-tengah kehidupannya, dan semua orang menjadi dihormati dan masalah menjadi selesai. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi tentang seorang pemburu yang tidak bisa menguasai emosinya. Satu hari dia pergi berburu ke hutan dengan anjing kesayangannya. Anjing ini sangat pintar sekali untuk membantu tuannya berburu. Biasanya dengan anjingnya, dengan panahnya, dia bisa mendapatkan hewan buruannya. Suatu hari, ketika si pemburu bersama anjing kesayangannya sudah berangkat ke hutan, dia tidak menemukan apa-apa. Dia tidak mendapatkan hewan buruan apapun. Dan ketika dia sudah lelah, dia mendapatkan sungai kecil. Dia beristirahat sejenak. Dan karena sudah lelah dan haus, dia mau minum ke air yang ada pancurannya tersebut. Diambilnya daun-daun untuk mengambil air, untuk diminumnya. Tapi saudara-saudara, ketika anjing melihat tuannya si pemburu ini mau meminum air tersebut, dia melompat, menepis tangan tuannya sehingga air itu pun menjadi tumpah. Dia mengulangi lagi, si pemburu mengulangi lagi, mengambil daun dan mau minum. Tapi lagi-lagi anjing kesayangannya ini menepis tangannya. Berkali-kali itu dilakukan sehingga si pemburu ini tidak jadi minum walaupun dia dalam keadaan haus sekali. Saudara-saudara, melihat keadaan ini, walaupun anjingnya sudah dilarang tapi tetap melakukan itu, dia menjadi marah. Emosinya tidak terkontrol. Dia pun mengambil panahnya, memanah si anjing tersebut, dan pada akhirnya dia mati. Saudara-saudara, ketika si anjing ini sudah mati, rupanya pandangan si pemburu ini melihat air yang di atasnya rupanya ada seekor ular berbisa yang sudah mati, dan bisanya itu menetes-netes ke air yang akan diminum oleh si pemburu ini. Apa yang terjadi? Rupanya si anjing menyelamatkan nyawa tuannya si pemburu ini. Seandainya anjing ini membiarkan pemburu tersebut minum air dari pancuran itu, maka dia akan mati. Karena sesungguhnya tetesan-tetesan racun dari ular itu mengalir di air itu. Saudara-saudara, melihat itu, si pemburu pun menyesal sekali. Dia menangis sejadi-jadinya. Tapi keadaan itu tidak lagi bisa membuat si anjing ini hidup kembali. Saudara-saudara, pesannya adalah
ketika kita menghadapi persoalan, bijaksanalah, pakailah hati, jangan memakai emosi, sehingga kita tidak menyesal di tengah-tengah kehidupan kita. Seberat apapun persoalan yang kita sedang alami, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memakai caranya sendiri untuk menolong kita, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan baik. Atau Tuhan memakai orang lain untuk membantu kita dalam setiap persoalan kita. Kuncinya adalah tetap berseru kepada Tuhan, tetap hidup di dalam Tuhan. Jangan mengandalkan emosi seperti pemburu ini, tapi senantiasalah mengandalkan Tuhan. Tetap berpikir positif, sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Biarlah Tuhan selalu menolong kita. Biarlah Tuhan selalu mendengarkan seruan-seruan kita, sehingga kehidupan kita bersama Tuhan senantiasa bersukacita dalam menghadapi segenap pergumulan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah teladan yang disampaikan oleh Nehemia bisa kami lakukan, agar kami bisa semakin dewasa menghadapi hari-hari kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, terima kasih atas persekutuan kita ini. Biarlah Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita, memelihara segenap aktivitas kita, sehingga kita pada saatnya bisa bertemu melalui channel ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, sehingga semakin banyak orang yang diberkati. Terima kasih. Shalom.